kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor. Pasien saya meninggal di atas mobil. Sebuah video yang diduga direkam seorang sopir ambulans viral di media sosial. Pria tersebut mengatakan seorang anak yang membutuhkan bantuan medis di dalam ambulans meninggal dunia karena ambulans terhalang oleh kendaraan lain. Suara tangisan histeris wanita juga sesekali terdengar di dalam video ini. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut perekam video, saat itu ia tengah mengantarkan sang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terhambat, anak tersebut kemudian dikatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Menanggapi video viral tersebut, polisi menyayangkan aksi sang sopir yang tidak mencari rumah sakit terdekat mengingat pasien dalam keadaan darurat. Tak hanya itu, polisi juga tidak pernah menerima panggilan dari keluarga maupun sopir yang bersangkutan untuk meminta pengawalan. Nah, kalau memang emergensi seperti itu, darurat seperti itu, kan banyak rumah sakit yang dilewati. Nah, dan juga ini seakan-akan disalahkan polisi. Mana polisi? Apakah mereka sudah menghubungi polisi? Nah, kalau dia menghubungi polisi, siapa polisi yang mana yang dihubungi? Rencananya, polisi akan memanggil sopir untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus yang menyinggung masalah agama kembali muncul. Kali ini, pria bernama Gus Arya berkoar di media sosial menantang kemunculan Tuhan. Hal itu membuat gelombang kecaman muncul. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pria yang mengaku bernama Gus Arya menantang Tuhan. Selain diedarkan oleh sejumlah akun di media sosial, video juga diupload di channel YouTube Gus Arya Official dengan judul yang kontroversial. Dalam video, Gus Arya yang mengaku bagian dari Cyber NKRI Anti-Hoax menjelaskan kegeramannya dengan pihak-pihak yang kerap menjual ayat agama. Ia juga meminta pihak-pihak itu menunjukkan kepadanya Tuhan yang mereka yakini. Yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah, tidak ada. Gegara video ini tagar tangkap Gus Arya sempat trending di Twitter. Sejumlah pihak juga mengecam pernyataan Gus Arya yang dinilai menyinggung Tuhan. Hingga kini belum ada informasi adanya pihak yang melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Gus Arya mengklarifikasi maksud dan tujuan pembuatan video tersebut. Video itu dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan Egy Sujana. Meski demikian, Gus Arya meminta maaf atas polemik yang timbul akibat unggahan video tersebut. Karena video yang sudah viral ini ya, ini mungkin banyak pihak-pihak yang merasa tidak enak didengar ya, tetapi saya juga perlu klarifikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memotong video itu. Ada pihak-pihak lain mungkin untuk kepentingan mereka atau seperti apa, video tersebut dipotong dan disebarkan. Padahal video tersebut sebetulnya ya tidak seperti itu ya kalau ditonton secara luas, secara gamblang di durasi 53 menit. Tetapi karena dipotong hasilnya seperti itu. Dan video itu sebetulnya saya tujukan kepada saudara Egy Sujana. Karena ketika beliau itu kemarin didiskusi, ada di sebuah channel, telah mengatakan terhadap Habib Zain Assegaf, anjing. Nah, itu kan bahasa kasar itu saya respon dan ada klarifikasi dari saudara Egy Sujana mengutip dalam Al-Quran dari surat Al-Araf ayat 176 bahwa menganjingkan itu seolah-olah dibenarkan dan itu perintah Al-Quran. Makanya di situ saya di channel Gus Arya Official ini saya sampaikan kepada Egy Sujana, mana Tuhanmu saudara Egy Sujana? Kalau memang Anda ini bertuhan, Anda ini beragama, seharusnya ya tidak seperti itu. Menganjing-anjingkan, apalagi lebih-lebih seorang habaib
yang dianjing-anjingkan. Nah, saya itu sebetulnya merosting itu, tetapi dipotong. Tujuannya adalah ketika saya itu saya merosting ungguan tersebut, Saudara Egy Sujana, saya itu menantang, mana sih Tuhanmu kalau memang kamu bertuhan sama keyakinan dengan saya? Ini Allah tidak benar kalau memang memerintahkan Saudara Egy Sujana seperti ini, membinatang-binatangkan. Karena saya melihat statement, beliau mengutip dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-Araf ayat 176 seolah-olah membenarkan dan itu perintah Al-Quran, menganjingkan seseorang. Nah, itu respon dari saya. Warga suku Tengger mendesak agar proses hukum penendang sesajen di lokasi erupsi Semeru terus dilanjutkan. Mereka menilai tindakan pelaku melukai hati warga suku Tengger. Ratusan warga suku Tengger siang tadi menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dengan membawa sejumlah poster dan sesajen khas suku Tengger, mereka mendesak agar proses hukum terhadap pelaku penendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru terus dilanjutkan. Mereka menilai tindakan pelaku telah melukai hati warga Lumajang, khususnya warga suku Tengger yang masih menjunjung tinggi adat leluhurnya. Warga berharap tidak ada lagi tindakan intoleran yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Kita akan meminta terus bahwa penyidikan sampai ke tingkat pengadilan ada di Lumajang. Kita yakin Polres Lumajang profesional, mampu. Nanti kita percayakan kepada beliau-beliau. Masa aksi pun ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan. Ia berjanji akan mengawal kasus ini hingga pelaku mendapatkan hukuman. Karena proses kejadiannya di Kabupaten Lumajang, biar artinya ada upaya bahwa itu dilakukan proses hukum secara serius oleh kepolisian yang ada di Lumajang, masyarakat tahu. Jadi artinya memang benar-benar serius dijalankan gitu. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ada dua pilihan penyelesaian nasib pelaku penendang sesajen tersebut, yakni melalui proses hukum atau upaya restoratif justice. Ada mekanisme yang nanti akan kita lihat apakah ini menjadi salah satu kasus yang harus diproses lanjut ataukah ini masuk posisi kasus yang bisa di restoratif justice. Saya kira itu. Sebelumnya, Polda Jawa Timur telah menetapkan HF sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Dari Lumajang dan Denpasar, Yaya Nugroho dan Aris Wianto, Anyus melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara masih memburu pelaku pengeroyokan yang menewaskan Pratu S, anggota TNI Angkatan Darat di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta. Selain Pratu S, dua warga sipil di sekitar lokasi kejadian juga jadi korban pengeroyokan. Pengeroyokan oleh sekelompok orang yang menewaskan Pratu S, anggota Yonif 303 TNI Angkatan Darat di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sempat direkam oleh warga sekitar. Selain menewaskan Pratu S, pengeroyokan juga mengakibatkan dua warga terluka. Mereka adalah pemilik warung dan seorang pembeli. Keduanya kini masih dirawat di rumah sakit. Pakai motor turun nyari orang. Terus waktu itu nyari orang Kupang kalau tidak salah tuh. Cuma waktu itu nanya-nanya sama orang di sini, maksudnya dicari siapa kan nggak ngerti. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo mengatakan pihaknya baru menangkap 1 dari 6 pelaku pengeroyokan. Ini berjumlah 6 orang, berjumlah 6 orang, dan kita sudah mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial R. Perlu saya sampaikan peran R ini adalah membantu memiting korban ketika korban ini dipukul oleh tersangka B. Ya. Selanjutnya tersangka B ini yang masih DPO melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan kasus pengeroyokan yang menewaskan anggotanya harus diusut tuntas. Namun begitu, TNI tidak akan melakukan intervensi proses hukum. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menetapkan pedagang gorengan sebagai tersangka pembunuhan seorang penagih utang di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku pembunuhan saat ini dirawat di rumah sakit karena terluka setelah duel dengan korban. Pasca duel antara penagih hutang dengan pemilik hutang yang merupakan pedagang gorengan di Jalan Haji Salan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, polisi menetapkan Samsudin, seorang pedagang gorengan, menjadi tersangka. Korban bernama Simamora Siregar merupakan rentenir. Senjata tajam berupa parang ataupun pisau itu memang ada di situ dan memang digunakan untuk sehari-hari untuk oleh CS tersebut. Jadi tidak dipersiapkan. Pak, apakah hari ini sudah jatuh tempo penagihan atau gimana? Kita belum ambil keterangan karena pelaku ini juga tidak menyampaikan bahwa jadwalnya ditagih itu. Sedangkan MS ini adalah korban yang meninggal dunia, kita nggak bisa meminta keterangan. Tetapi yang jelas korban penganiayaan ini, MS, datang ke rumah daripada CS ini, pelaku penganiayaan ini, yang mengakibatkan meninggal dunia, datang menagih ke rumah CS tersebut. Peristiwa pembunuhan berawal saat korban yang merupakan rentenir menagih utang senilai Rp350.000 kepada pelaku. Namun karena pelaku belum memiliki uang, terjadi cekcok hingga berujung duel menggunakan senjata tajam. Pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sakit hati diminta mencari kerja, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh istrinya dengan belasan tusukan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Unit Reskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap Kanifah alias Andre, suami yang tega membunuh istrinya Indah Safitri, warga Jalan Serinindito, Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Karena berusaha kabur, kaki pelaku terpaksa ditembak polisi saat ditangkap di rumah kontrakannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban sering memarahinya untuk mencari pekerjaan. Ada di rumah yang kos-kosan ini. Jadi si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya nggak bisa karena saya sakit. Dari kediaman tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Bupati Penajam Pasar Utara memang dikenal kaya raya. Videonya naik pesawat jet pribadi bersama keluarga kini viral di media sosial. Informasinya usai jeda.